Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari Manajemen A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara hukum dan ekonomi dalam Islam. Ekonomi sebagai bagian dari kajian hukum Islam atau fiqh. Pada dasarnya, ekonomi adalah suatu usaha mempergunakan sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya melekat pada watak manusia. Makna rasional dalam pengertian ini mengandung arti memilih study of choice dalam penggunaan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan manusia atau human needs. Dalam wacana Islam, apa yang dimaksud dengan hukum ekonomi tersebut dikenal dengan istilah fiqh muamalah. Walaupun sebenarnya istilah fiqh muamalah mempunyai cakupan yang cukup luas ketimbang cakupan hukum ekonomi Islam yang hanya tertuju kepada tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari berbagai sumber daya yang terbatas. Di dalam fiqh muamalah tersebutlah para ulama intelektual Islam pada masa awal menjelaskan tentang aktivitas ekonomi dan sebagai transaksi keuangan seperti jual beli, sewa, gadai, dan lain sebagainya. Dimensi ekonomi dari hukum Islam. Satu hal yang menarik dari kajian yang dilakukan oleh para ulama dalam menjelaskan hubungan antara ibadah dan muamalah di dalam berbagai karya mereka adalah ketika meletakkan rubuk muamalah setelah rubuk ibadah. Hal ini seakan-akan mengisyaratkan bahwa setidaknya semua aturan tentang ibadah mempunyai efek dan pengaruh terhadap aspek muamalah. Tentunya penempatan sistematika yang seperti ini bukanlah suatu hal yang kebetulan, melainkan berangkat dari sebuah kesadaran bahwa perlu adanya sinergi dan integrasi antara hubungan kepada Allah dengan hubungan sesama manusia. Hal ini dapat dibuktikan dengan analisis yang dilakukan terhadap berbagai ajaran tentang aspek ibadah dan hukum Islam lainnya, dan ternyata mempunyai dimensi ekonomi, sebagaimana halnya dalam ibadah mahdah yang mempunyai dimensi ekonomi seperti zakat. Dalam hal pemerataan kekayaan, hukum munakahat mempunyai dimensi ekonomi seperti nafkah dan harta syarikat atau harta bersama dalam hal memenuhi kebutuhan pokok. Hukum mawaris yang mempunyai dimensi ekonomi seperti wasiat dan tirkah dalam hal takhaluf. Hukum muamalah maliyah mempunyai dimensi ekonomi seperti jual beli, sewa, dan lainnya. Peranan hukum sebagai landasan yuridis ekonomi. Manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi memerlukan landasan hukum yang pasti guna menjaga keteraturan hidup bermasyarakat. Manusia sering melegitimasi tindakan-tindakan yang didasarkan pada hukum yang membuatnya sendiri, sehingga unsur subjektif yang merupakan personifikasi dan vested interest mampu menggiring pada penafsiran baru atas pemberlakuan hukum yang ada. Dengan kenyataan ini, maka diperlukan hukum yang tegas guna mengontrol kerentanan manusia untuk bersikap apologistik dalam mengambil kesimpulan. Senada dengan hal tersebut, maka Islam sebagai agama juga memberi aturan dalam hidup bermasyarakat lewat hukum-hukumnya yang menjamin manusia hidup di dunia dan akhirat. Dalam kaitan dengan ekonomi, maka keberadaan hukum diharapkan mampu berperan untuk, pertama, membentuk dan menyediakan pranata hukum serta sarana bagi peningkatan dan pembangunan ekonomi nasional. Kedua, membentuk dan menyediakan pranata hukum bagi perlindungan kepentingan warga masyarakat yang secara ekonomis, politis, fisik, dan intelektual berada pada posisi lemah. Ketiga, membentuk pranata dan sarana hukum bagi peningkatan kesejahteraan manusia atau warga negara Indonesia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Keempat, membuat dan menerapkan sanksi-sanksi terhadap pembuatan-pembuatan yang menghalangi atau menghambat pembangunan sosial ekonomi. Dan kelima, membentuk pranata dan sarana hukum untuk membentuk terwujudnya suatu ekonomi internasional baru yang lebih adil.
sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.